Nah, kalau gue bisa bilang, apakah kalau bisa dibilang kesimpulkan teman-teman sebenarnya apa sih yang untuk membuat bagaimana orang itu tertarik untuk nonton video kita gitu loh? Itu Ya, udah. punya tipsnya nggak? Nah, gue karena yang datang video maker, gue asik banget. Gue bisa ngobrol soal teknis. Yang pertama lo butuh hook. Hook itu adalah pengait cerita lo. Kalau di Miko gue selalu bikin kalau dalam cerita namanya cold open. Kita membuka dengan sebuah joke pendek langsung masuk ke inti cerita. Biasanya gue menghitung 10 detik lo harus punya punchline. Punchline itu bagian yang lucu dari yang mau ceritakan. Jadi hook itu penting. Karena behavior orang di internet, terutama buka YouTube, itu kalau misalnya udah nggak lucu dia pindah lagi ke situs yang lain gitu kan. Dia mungkin nonton Trans TV streaming gitu misalnya, gue nggak tahu. Ada di Harus Trans TV gitu. mytrans.com. Iya, mytrans.com ada ya. Ada. Nah, jadi itu lo harus punya hook yang baik. Untuk untuk mempertahankan penonton lo harus punya karakter yang orang peduli. Miko itu kan menyedihkan gitu. Ya. Lu lihat dari mukanya aja udah begitu. Iya. Gue nyebelin banget pengen input kalau lihat Miko tuh. Nah, ketika lo bersimpati pada sebuah karakter, lo kan bertanya, mungkin gak sih di minggu ini si Miko bisa punya pacar lagi gitu. Ya. Atau orang akan bertanya, apa sih yang mau diceritakan Miko? Apa sih kejadian yang mau dialami Miko pada minggu ini? Jadi all of those komponen storytelling yang baik yang kita pakai itu yang akan menggait penonton untuk setia menonton series kita atau menonton kita di awal. Gitu sih. Itu ya paling penting intinya. Tapi kalau bisa dibilang tolak ukur video kita menarik apa enggak untuk penilaian ke kitanya selain view, sebenarnya apa? Nggak tahu ya, antara view-nya, apakah like-nya, apakah dari subscribernya atau dari mana? Kalau dari lo tolak ukur video gue ini berhasil menarik. Kalau tolak ukur ini kalau kita udah bicara kepentingan buat jualan, ya ini kan berarti udah beda aspek nih ya. Berkarya, jualan. Benar. Kalau mau jualan sih biasanya subscriber yang ditanya. Jadi lo punya subscriber berapa? Kalau bisa ada brand datang ke gue gitu, Radit gue mau bikin video di tempat lo, mau gue upload di tempat lo, subscriber lo berapa? Terus misalnya gue sebutin subscriber gue gitu, misalnya itu aja ditolak ukur mereka gitu. Kenapa? Karena subscriber itu adalah captive market lo gitu. Itulah orang yang akan menerima email bahwa lo sudah memproduksi video baru. Ya. Jadi begitu gua upload video baru, jebret 1,4 juta orang di email tuh, Radit upload video baru. Ya mungkin bisa jadi video brand media. Gitu sih. Jadi kalau buat gua mungkin brand melihatnya itu. Tetap dari mana kayak kalau YouTube subscriber. Karena kalau YouTube subscriber. Tapi kalau untuk teman-teman yang senangannya video-video pendek yang kalau nggak di YouTube nih, yang kadang kan sekarang ada yang modalnya kayak yang ngomong sendiri kayak Bayu Skak lah dengan kedaerahan. Itu di YouTube sih. Oh iya, yang kayak Indo Videogram, Bena sekarang lebih aktif di ini. Mereka apakah kita juga harus memerlukan kayak itu tadi apalagi dalam 15 detik gitu, Dit? Iya, apa yang harus perhatikan teman-teman? Kalau buat gue video pendek kayak Instagram atau Vine itu lebih termaafkan. Kenapa? Karena biasanya hook kita butuhin buat video YouTube di detik ke-10, ini 15 detik udah kontennya. Jadi buat gue tuh masih termaafkan kalau lu tidak bikin hook secara spesifik gitu misalnya. Asalkan konten lu menarik. Cuman buat gue pribadi, bicara soal video-video pendek yang cuma 15 detik, gue merasa gue terlalu terrestrain untuk bercerita sesuatu yang penting, yang menurut gue yang bisa gue sampaikan dengan lugas di video 3 atau 5 menit. Jadi jatuhnya video-video kayak gini biasanya bentuknya sketsa. Which is adalah setup panjang, setup pendek, terus punchline, hal yang lucu ketawa udah selesai. Kayak gue kemarin nonton soal ada anak ngelihat mantannya pacaran, terus dia langsung kamar mandi, terus mandi pakai air panas sampoan gitu, udah selesai gitu misalnya. Ya udah, lo akan bercerita untuk gag joke segitu gitu. Jadi emang beda platform, beda tujuan. Beda kita juga ininya. Nah, kalau tadi mungkin udah disinggung sedikit masalah bisnis. Iya. Nah, mungkin teman-teman di sini juga ada yang ngarep lah ya, ngarep untuk suatu saat video konten gue bisa dilirik sama yang kayak tadi. Kalau Eka udah jelas, Radit udah jelas. Gitu. Nah, teman-teman yang mungkin ada yang di sini masih berupaya untuk situ. Itu seperti apa sih kita harus membuat konten kita itu bisa disukai sama bisnis? Industri. Tuh, industri konteksnya apa nih? Disukai apa? Brand? Ya akhirnya mau pasang iklan di kita atau mau dapat keuntungan atau bagaimana untuk video kita itu bisa menghasilkan buat kita gitu loh, Dit. Sekedar upload doang gitu. Kalau supaya lo bisa dapat duit dari bikin video, yang pertama lo lupakanlah soal AdSense tadi kata si Eka. Lo lupakan soal Google pre-roll ad yang biasa main di depan gitu. Itu kagak ada apa-apanya sama sekali. Itu lo dibayar murah banget lah, lo nggak bakal nutup buat video lo gitu.
Nah yang lo lakukan adalah di luar itu. Jadi kemarin ketika ada acara YouTuber di Singapura, yang mereka lakukan adalah mereka merchandising. Jadi jualan baju. Lalu mereka datang ikut acara off air kayak gini, dibayar untuk bicara gitu misalnya itu. Mereka membuka pintu yang lain gitu misalnya. Kayak teman gue sekarang mau main film gitu gara-gara dia main Instagram. Misalnya gitu. Jadi jadikan YouTube lo ini sebagai sarana etalase lo. Ini gue bisa begini, lo mau gue ngapain? Gitu sih. Jadi yang paling penting adalah susah sih nyari duit dari YouTube kalau gitu aja kalau buat gue sih. AdSense itu bonus lah. Bonusnya. Anggap itu sebagai bonus aja. Iya, bonus yang sangat sedikit. Bonusnya. Kadang-kadang gue kesel. Nah, kalau gue bilang kayak sekarang lo udah pernah kerjasama dengan kayak beberapa industri kayak Telkomsel juga kan, lo udah pernah di Loop. Oh ya kemarin Loop Kepo itu acaranya gokil banget, itu keren abis. Keren ya, lirikannya maut ya. Kalau udah ngomongin Telkomsel lo lirikannya maut gitu. Keren ya waktu itu. Iya, alhamdulillah dan kedua dan gue masih diajak, keren. Kalau nggak salah 15 tahun ya kita nanti ya. 15 tahun mau Loop-nya dari O-nya 2 sampai O-nya 15 juga. Iya, Loop Kepo ya. Jadi kayak gitu kan. Itu kalau salah, walaupun lo yang nulis kan di situ juga ketemu orang-orang kreatif ya, kalau bisa bilang di Loop ini. Oke, ini gue bicara soal pintu kesempatan ya. Iya, pintu kesempatan. Jadi gini, sekarang banyak banget acara-acara yang membuka kesempatan untuk kalian menjadi kreator atau mendapatkan uang atau menjadi sesuatu dari situ. Ya. Yang gue suka dari Loop Kepo kemarin itu sesuai dengan apa yang mau coba gue lakuin. Gue mau empowering, gue mau memberdayakan orang. Ya. Jadi mereka kemarin bikin kompetisi. Kebetulan bukan gue jurinya karena gue di bagian menulis. Ada teman-teman lainnya di bagian video. Ada kompetisi video dan yang menang itu di mentoring sama juri-juri tersebut, dijadikan karya. Nah buat gue, kesempatan kayak gitu harus diambil. Karena kalau lo bicara soal bikin konten video, lo harus bicara soal storytelling yang baik gitu. Padahal basic sebuah cerita dalam video aja banyak yang gak ngerti. Kayak misalnya cerita itu apa sih? Ya cerita itu ya ada orang, ada bukan gitu. Ketika kita bicara rumus cerita, paling gampang gitu ya rumus cerita. Rumus cerita adalah seorang karakter ingin sesuatu tapi punya halangan. Itu aja banyak yang nggak tahu. Jadi ketika lo mau bicara soal, gue mau bikin video tentang orang diputusin sama ceweknya pas lagi di kantin sekolah. Ya lo bikin kejadiannya, seorang cewek ingin mutusin pacarnya. Kan seorang karakter udah punya tujuan nih, seorang cewek karakter tujuan ingin mutusin pacarnya. Halangannya apa? Tapi di saat mau diputusin dia kesurupan, gitu misalnya. Ini kamu nangis apa kesurupan nih gitu kan, gitu misalnya. Lo jadi punya cerita gitu, karakter tujuan halangan gitu. Nah itu padahal basic banget dan banyak banget video maker yang tidak tahu gitu. Nah di tempat-tempat kayak gitu, terutama forum-forum kayak gini, kan kita bisa jadi sharing gitu. Betul. Ada teknik yang gue tahu yang bisa gue kasih tahu, mungkin di forum-forum kayak Loop Kepo gitu, setelah di mentoring teman-teman juga jadi lebih tahu. Benar. Nah, kalau yang sekarang di sini bukan cuma saya yang boleh bertanya sama 3 narasumber kita, teman-teman boleh kita kasih kesempatan juga. Siapa yang mau bertanya? Boleh dari sini dulu, silakan. Mas Nobita, gokil, mirip banget. Nobita Jawa. Iya. Pernah film Stand By Me. Namanya siapa, ukuran sepatu berapa mas? Nobita kenapa tuh? Ini bukan dari gokil. Punya ilmu kayaknya. Mungkin dia tidak ditakdirkan untuk bertanya. Mas nggak bawa mikrofon dari rumah kan? Makanya tolong disiapkan ya. Nama saya Adi. Saya mau nanya, kan kalau video itu, kalau di YouTube itu kalau yang menghibur itu rame banget ya. Orang ngelihatnya juga senang. Cuma bagaimana membuat video tentang edukasi yang biasanya membosankan bisa rame gitu loh, orang juga jadi suka. Jadi nggak cuma menghibur, jadi bisa mengedukasi orang-orang. Contohnya apa? Ya saya nanya gimana caranya. Benar. Ekor ini. Baru kali ini ada yang nanya nyolot. Baru kali ini. Kami datang dengan damai. Mas siapa tadi namanya? Saya Adi. 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 Oke, Adi kita main bola lagi.
Itu yang tahu dikit banget, lo tua banget men. Iya. Itu gak ada yang tahu. Lo tahu? Kampret ya. Gue bilang apa? Gue tahu lagi. Ya lo tahu itu tua. Berarti lo tua. Ya siapa mau jawab nih? Tadi mau tanya ke siapa? Adi? Ke Adi. Ya. Edukasi bisa aja. Pertanyaan gue adalah kenapa lo nggak bikin video edukasi yang menghibur? Ketika lo bicara video menghibur lebih banyak yang nonton, kenapa video edukasi enggak? Ya kenapa lo nggak bikin video edukasi yang menghibur aja? Nah sekarang kita mau bicara apa dulu? Edukasi macam apa? Bahasa Prancis, belajar bahasa Prancis bisa aja gitu. Lo mau bicara apa? Kayak gue kemarin bikin tutorial nggak guna banget, tutorial masak air namanya. Iya benar. Itu gue 5 menit ngajarin orang masak air. Yang nonton 300.000, emang kampret orang-orang ini. Apa yang mau dia lihat coba? Adi nonton nggak yang video masak air? Nonton ya, supaya bisa masak ya. Untung lo berarti bukan orang kampret. Maksud gue gini. Dibilangin nonton kampret. Maksud gue gini, itu video secemen itu aja deh yang nonton gitu. Kenapa enggak lo bikin? Gue kemarin yang nemu lo Google deh. Learning English with Ricky Gervais. Itu bikin belajar bahasa Inggris sama Ricky Gervais. Cuma tuh lucu banget. Kenapa? Karena itu belajar bahasa Inggris sama Ricky Gervais tuh komedian, temannya botak namanya Carl Pilkington. Satu sesi itu ngomongin hari ini kita akan belajar bahasa Inggris gitu. Temannya botak kan, Carl is bald. Dia botak. Botaknya bulat terus orangnya marah-marah gitu. Maksud gua kita bisa bikin sebuah video belajar bahasa Inggris dengan entertaining gitu. Nah itu tantangan lo sebagai video maker. Bagaimana lo bisa membuat sebuah video yang membantu orang banyak melakukan hal baru, tapi tetap menghibur. Itu sih. Jelas tadi? Emang lo mau bikin apa sih? Pasti ada lah lo mau bikin apa gitu. Lo lagi punya PR edukasi ya di kampus? Iya. Hah? Apa? Kasih mikrofonnya aja nggak apa-apa. Jadi kalau di lembaga di kantor saya kan Kantor di mana? Kantor di mana? Kantor di Ciputat. Ciputat. Iya. Oke, apa kantornya? Sebutin nih. Kamu bahas sekarang sensus gue. Oh di dompet dua apa? Dompet dua. Mengedukasi orang cara main ke kantor lo. Bukan. Supaya mau nyumbang. Iya, supaya mau berdonasi, supaya mau membantu orang lain. Oke. Kayak gitu. Jadi sedih nih gue nih. Gue tadi yang happy jadi gak enak gue. Gue juga mau menitikkan air mata. Bentar lagi ada biola main nih. Eka juga mau buat lagu ini. Kita ke pertanyaan lain aja.